Sebelum Pak Guru atau kita melakukan pembelajaran, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Oke, saya absen dulu. Dulu Destiani, Mu'anaf, Pak, Iwan, Pak, dia, Fahri, Pak. Safura. Hadir Pak. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi keanekaragaman. Oke, sebelum kita memasuki ke materinya, mungkin adik-adik semua ada yang tahu apa itu keanekaragaman? Oke. Oke, silakan. Keragaman tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Oke, individu ya. Jenis. Oke, saya minta untuk 2 orang cowok-cowok agar segera masuk di depan. Oke, Mu'anaf sama Fahri, coba masuk di depan. Oke, sudah ngantri kalian semua. Oke, silakan berdiri. Oke, Fahri sama Mu'anaf inilah yang menjadi keanekaragaman. Ini kita ini, Fahri ini kulitnya putih ya, dan Mu'anaf coklat bukan hitam, tapi manis. Oke, ini yang dinamakan dengan keanekaragaman. Oke, bisa masuk kembali. Oke, coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Sebutkan perbedaan dari foto di bawah ini. Perbedaannya berada di warna biru. Oke, yang ada di warna Burung. burungnya sama nggak? Beda Pak. Sama ya. Berarti burungnya Beda warna. Oke, berarti ini adalah satu gen, tapi beda warnanya. Oke, dari awal sudah kita bahas, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang kita capai untuk pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan-perbedaan keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Dan yang kelima, peserta didik dapat memahami ciri-ciri ekosistem secara umum. Oke, ini peta konsepnya keanekaragaman hayati. Kita membahas 3 tingkat keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Ini yang kita harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya, yaitu memahami tentang ketiga ekosistem ini. Oke, nanti saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan membahas masing-masing keanekaragaman 3 tingkat itu. Oke, saya kasih tahu dulu. Untuk kelompok 1 nantinya akan membahas atau akan mengerjakan LKPD tentang gen,
Dan kelompok 2 akan mengerjakan dan membahas tentang ekosistem. Kelompok 3 akan membahas keanekaragaman jenis. Saya acak di sini ya, biar tidak susun saja. Oke, kita masuk kegiatan intinya. Saya akan menayangkan video ya. Ini ada beberapa video. Oke, perhatikan baik-baik ya. Oke, kalau perhatikan video ini, apa saja yang ada di dalam video ini? Perhatikan. Sinar matahari menerobos sela-sela dedaunan, memberikan kehangatan bagi apapun yang ada di balik lebatnya rimba yang lembab dan tinggi. Sebuah goresan tangan yang mahaga mewujud. Jadi sudah menyimak video ya. Nah, video ini adalah merupakan suatu keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia khususnya. Nanti di LKPD-nya akan membahas atau membuat permasalahan-permasalahan yang ada di dalam video ini sesuai dengan jenis, ekosistem dan gen ya. Nanti membuat itu dengan secara berkelompok. Oke, saya akan membagi kelompok dulu ya. Oke, perhatikan. Kelompok 1 Andrea Diksi. Oke, hadir. Siap. Kedua Alimuddin. Oke, kelompok 1 Alimuddin ya. Pak. 3 Iwan. Kelompok 2 Sapura. Siap. Fahri. Tiara. 3 Dian Ayu Mustika Putri. Apa ya? Lulu Listiani. Intan Pulaini. Silakan duduk. LKPD-nya saya sudah kasih, tinggal dibaca ya. Itu ada pernyataan dan juga ada pertanyaan. Oke, di pernyataannya itu ada berupa gambar. Oke, nanti pernyataannya tolong dibaca pernyataannya itu sesuai dengan gambar yang sudah saya kasih. Oke, nanti tinggal dijawab. Dan juga di bawahnya itu ada berupa pertanyaan. Itu masing-masing kalau nggak salah itu 3 pertanyaan ya. Oke, 3 pertanyaan. Nanti di situ boleh dikerjakan waktunya lebih kurang 30 menit mulai dari sekarang. Saya sudah kasih gambar sesuai dengan pembahasannya, yaitu tentang jenis. Oke, ini adalah merupakan gambar tingkat jenis. Diamati dan memberikan jawabannya di sini. Yang menjadi kenyataan di sini adalah hewan dan kacang. Hewan dan kacang ini apakah termasuk
keanekaragaman tingkat apa. Lalu setelah itu berikan penjelasan pilihan itu ya sesuai dengan pendapat pilihan masing-masing. Oke, sudah dipahami? Nantinya akan mempresentasikan hasil SKPD-nya. Oke, masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan ya. Jadi kelompok lain akan memberikan pertanyaan. Oke, bisa dipaham? Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang diberikan oleh guru tentang gen. Baik, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman tingkat gen. Pertanyaannya, mengapa bunga mawar memiliki warna yang bermacam-macam termasuk keanekaragaman yang mengapa bunga mawar yang terjadi bermacam-macam adalah keanekaragaman tingkat gen. Penjelasannya karena disebabkan oleh pengaruh perangkat pembawa sifat gen disebut dengan gen. Lihat contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Yang dalam pertumbuhannya, mangga aromatis dan mangga mana lagi? Baik, saya akan membuka tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, saya dari nomor 2. Apakah yang menyebabkan adanya keanekaragaman tingkat gen? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tiara dari kelompok 2 tentang apakah yang menyebabkan adanya keanekaragaman tingkat gen. Secara umum, keanekaragaman genetik dari suatu populasi dapat terjadi karena adanya mutasi, rekombinasi atau migrasi gen dari suatu tempat ke tempat lain. Apakah saudari Tiara sudah mengerti? Sudah. Adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, dari kelompok 3. Apa yang menyebabkan variasi genetik tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Intan Nuraini terkait dengan keanekaragaman tingkat gen terjadi karena adanya variasi genetik dalam suatu spesies. Apa yang menyebabkan variasi genetik tersebut? Keanekaragaman gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Gen adalah magnetik atau kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Apakah saudara Intan mengerti? Saya paham. Itu saja hasil presentasi kami. Saya sebagai moderator menunjukkan diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Jadi, aplaus untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan masuk. Siapa yang jadi moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati tingkat jenis. Saya persilakan kepada kelompok ini untuk menyampaikan jenis. Perkenalkan, saya Nuraini, saya dari kelompok 3. 1. Apa yang Anda ketahui dengan keanekaragaman hayati? 2. Jelaskan pengertian tingkat keanekaragaman jenis. 3. Sebutkan contoh-contoh keanekaragaman jenis. 1. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri yang lainnya. 2. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antara jenis, perbedaan antara jenis pada makhluk yang termaksud. 1. Berwarga famili lebih mencolek sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam suatu spesies. Contoh, keanekaragaman jenis dapat dilihat dari keluarga kacang-kacangan dan kacang kapril, kacang hijau, kacang merah, kacang panjang. 3. Harimau. 3. Sebutkan contoh keanekaragaman jenis. Harimau, singa, kucing merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab dan persilakan kepada para audiens untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Amden Sisa dari kelompok 1. Saya akan bertanya terkait tentang jenis. Bagaimana keanekaragaman jenis dapat terlihat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari yang bernama Ningsi. Bagaimana caranya kita dapat mengidentifikasi keanekaragaman tingkat jenis? Keanekaragaman hayati tingkat jenis pada hewan maupun tumbuhan dapat diketahui dengan mengamati ciri-ciri fisiknya seperti bentuk, ukuran tubuh, dan warna, dan lain-lain sebagainya. Apa saudari paham? Pertanyaan saya di nomor 1. Keanekaragaman jenis dapat terlihat dari apa? Ya kan? Iya. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Keanekaragaman jenis dapat terlihat dari adanya perbedaan morfologi dan anatomi. Apa saudari paham? Paham. Pertanyaan kembali ke moderator. Kepala daerah yang ingin bertanya, Saya kabarkan? mungkin dari kelompok 3 ada yang ingin bertanya. Kelompok 2. Apa perbedaan antara ekosistem alami dan ekosistem buatan? Berikan contohnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fahri. Apa perbedaan antara ekosistem alami dan ekosistem buatan? Berikan contohnya. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya sungai, laut, dan gunung. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk oleh manusia seperti kolam, ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Apakah saudara paham terhadap jawaban yang telah saya katakan? Baik, mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator kami undur diri. Bila kami jaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator atas nama negara dan diri saya atas nama Nanti saja kita masuk ke materi. Apa yang Anda ketahui dengan keanekaragaman hayati? 2. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan apa yang dimaksud dengan keanekaragaman ekosistem. 3. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan perbedaannya. 4. Jelaskan dengan singkat 3 jenis ekosistem yang kalian ketahui. 1. Apa yang Anda ketahui dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati diarahkan keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber dan maksud
di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem lainnya serta kompis. Terjadi karena adanya perbedaan letak geografi. Perbedaan letak geografi ini menyebabkan terjadinya perbedaan iklim. Pada iklim yang berbeda terdapat perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari dan lamanya penyinaran. Apakah yang akan terjadi apabila keanekaragaman hayati di Indonesia mengalami penurunan? Keanekaragaman hayati yang berkurang juga mengarah pada penurunan manfaat ekosistem dan pada akhirnya menimbulkan bahaya langsung bagi ketahanan pangan yang berdampak bagi umat manusia. Maka dari definisi berarti dikasih pelajaran. Apalagi apa ada yang bertanya? Sebenarnya ada dari kelompok 3 yang bertanya. Apa contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem? Contoh dari keanekaragaman ekosistem adalah pohon kelapa, banyak tumbuhan di pantai, pohon area tumbuh di daerah pegunungan, dan pohon palen dan pinang tumbuhan dengan baik di daerah daratan rendah. Apakah saudara berkomentar? Baik, saya dari kelompok 1 yang bertanya. Apa contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem? Contoh dari keanekaragaman ekosistem adalah pohon kelapa banyak tumbuh di pantai, pohon aren tumbuh di daerah pegunungan, dan pohon pera dan pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Apakah saudara Iwan? Tidak mengerti. Nah, demikian itulah presentasi kami, dan yang kiranya saya mohon maaf apabila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti sudah melakukan presentasi masing-masing kelompok. Itu saya kasih apresiasi karena sudah melakukan usaha semaksimal mungkin sehingga presentasi dan hasil kerjanya itu sudah dilakukan dengan baik dan lancar. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan dan kita akan melakukan pemantapan terkait dengan diskelompok. Oke, apa sih itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan atau totalitas variasi. Adalah keseluruhan variasi atau totalitas yang serta karakteristik lainnya yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Apa sih itu gen? Gen adalah variasi susunan pada satu spesies. Contohnya adalah gambar ini. Ini kira-kira gen apa? Gen terasa. Oke. Apabila kita akan melakukan refleksi berupa pengetahuan dengan pilihan ganda. Pilihan ganda ini sebanyak 5 nomor, masing-masing satu nomor saya kasih poin 20. Apakah sudah siap? Ya. Oke, siap ya. Materi yang bab yang sama tapi pembahasan yang berbeda ya. Yaitu poin B, manfaat keanekaragaman hayati. Saya akhiri
Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa akhiri belajarnya. Oke, silakan masuk di depan. Oke, kemudian Sebelum kita menutup mata pelajaran, mari kita berdoa. Amin. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga adik-adik semua akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa manfaat dunia dan akhirat. Amin. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.